Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran TJKT. Bersama saya, Andri Harjuli. Pada kesempatan kali ini, kita akan praktik tentang instalasi penyambungan fiber optik. Sebuah teknologi yang sangat penting dalam dunia komunikasi sekarang. Pada proses instalasi penyambungan fiber optik, ada beberapa langkah yang penting yang harus kita persiapkan. Yang pertama, kita perlu menyiapkan alat-alat seperti cleaver, splicer, dan alat ukur untuk memastikan koneksi yang baik. Yang kedua, bahan-bahan seperti kabel fiber optik. Di video kali ini menggunakan kabel pigtail dan protection sleeve juga harus disiapkan untuk melindungi hasil sambungan kita nanti. Alkohol dan tisu untuk membersihkan serat kaca atau core pada fiber optik. Yang ketiga, kita akan melakukan penyambungan dengan teknik yang tepat untuk memastikan sinyal dapat berjalan dengan baik. Setelah itu, kita akan melakukan pengujian untuk memastikan koneksi fiber optik berfungsi dengan baik menggunakan OPM sebagai alat ukurnya dan OLS sebagai sumber cahayanya. Dengan langkah-langkah ini, kita dapat memastikan bahwa instalasi dilakukan dengan benar dan optimal. Baik, langsung saja kita ke praktikumnya. Baik, sebelum kita ke proses instalasi, sekarang kita perkenalkan dulu alat-alat dan bahan yang mau kita gunakan nanti saat instalasi fiber optik. Yang pertama, di sini ada yang namanya fusion splicer yang gunanya untuk menyambung fiber optik. Yang kedua, di sini ada yang namanya cleaver yang gunanya untuk memotong core ataupun serat kaca pada fiber optik. Yang ketiga, di sini ada yang namanya OLS. OLS digunakan sebagai sumber cahaya saat penggunaan pengukuran redaman nanti. Yang keempat, di sini ada namanya OPM. OPM ini digunakan untuk mengukur hasil redaman pada fiber optik. Yang keempat, di sini ada VFL. Di sini kurang lebih fungsinya sama dengan OLS, cuma bedanya kalau misalkan fault locator ini ada cahayanya seperti itu. Misal di sini menggunakan cahaya merah seperti ini. Selanjutnya di sini ada tang stripper atau yang sering kita gunakan untuk saat membuka lapisan pada fiber optik, atau biasanya ini kita kupas di bagian claddingnya. Oke, selanjutnya itu aja alatnya. Selanjutnya kita beralih ke bahan. Bahan yang mau kita sambung adalah fiber optik bertipe pigtail. Jadi yang mana kalau pigtail itu dia di ujungnya sudah terdapat konektor dan di ujung satunya dia belum ada konektornya. Jadi ini yang perlu kita sambung nanti. Selanjutnya di sini ada protection sleeve. Protection sleeve di sini berfungsi untuk melindungi hasil sambungan kita nanti. Dan yang ketiga di sini ada alkohol untuk membersihkan serat kaca pada fiber optik. Dan yang keempat di sini juga disediakan tisu, fungsinya sama untuk membersihkan serat pada fiber optik. Mungkin itu aja kita perkenalan alat dan bahannya. Sekarang kita langsung coba praktikumnya. Baik, sekarang kita akan coba proses instalasi penyambungan fiber optik. Yang pertama kita hidupkan dulu fusion splicer-nya, pastikan baterainya ada. Selanjutnya kita akan coba tes terlebih dahulu di bagian pigtailnya. Kita akan coba tes menggunakan visual fault locator atau VFL ya, kita singkat VFL aja. Nah, di sini fungsinya kita mau cek nih apakah dia kabelnya bagus atau enggak. Nah, di sini tembus ya sampai ujung, berarti kabelnya bagus. Selanjutnya kita tes yang satunya. Oke, bagus juga ya. Nah, sekarang kita akan coba kupas pigtailnya menggunakan tang stripper. Nah, tang stripper di sini yang kita gunakan ada 3 mata ya. Jadi untuk ngupas kita pakai yang terakhir. Seperti ini, kurang lebih. Oke. Nah, jadi di sini masih ada serat kacanya. Masih ada lapisan yang namanya lapisan cladding. Cladding ini kita akan coba kupas terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Kalau sudah seperti ini, kita ambil tisu. Kita lipat kecil aja, jangan sampai terlalu besar.
Selanjutnya kita akan basahi tisu kita menggunakan alkohol ya. Seperti ini. Selanjutnya kita akan coba bersihkan pakai tisu. Oke. Sekali atau 2 kali boleh. Setelah dibersihkan menggunakan tisu, kita akan potong fiber optik kita menggunakan yang namanya cleaver. Ya, jadi di sini memang fungsinya untuk memotong kayak gitu. Oke, kita coba potong seperti ini. Ya, pastikan posisinya betul dan lurus ya. Kita potong. Dan pastikan untuk potongan sisa potongan core-nya dimasukkan ke tempat sampahnya. Gitu. Oke, selanjutnya kita akan masukkan ke dalam splicer yang sudah kita potong. Nah, seperti ini. Dan pastikan juga untuk ujung core-nya itu tidak lebih dari ujung jarum pada dioda yang ada di fusion spacer. Untuk yang sebelahnya, jangan lupa kita harus memasukkan yang namanya protection sleeve. Jadi kebanyakan di lapangan tuh kadang lupa. Nah, sekarang kita di ujung satunya kita akan coba masukkan yang namanya protection sleeve. Jadi setelah hasil disambung, kita akan lindungi hasil sambungan kita menggunakan protection sleeve. Nah, cara kupasnya sama aja seperti tadi. Jadi kita gunakan stripper yang paling belakang, lalu kita buka lapisan claddingnya seperti ini. Oke. Lalu kita bersihkan menggunakan tisu. Oke. Kalau sudah, lalu kita potong ulang. Ya, kita potong lagi menggunakan clipper. Seperti ini. Ya, pastikan core-nya terbuang dengan baik. Oke. Lalu kita masukkan ke fusion spacer-nya. Oke, kalau sudah kita tutup dan kita lihat hasilnya. Oke, kita tunggu prosesnya sampai betul-betul tersambung. Oke, sudah dapat di 0,0 dB. Selanjutnya kita akan dekatkan protection sleeve kita ke arah fusion spacer kita. Fungsinya supaya kita mudah nanti saat menggesernya. Oke, kita buka dulu untuk pembakaran heatnya untuk melelehkan si protection sleeve-nya. Langsung kita buka saja seperti ini. Nah, pastikan jangan sampai tertekuk ya. Jadi saat kita menggeser protection sleeve-nya, jangan sampai ketekuk si fiber optiknya. Oke, kalau sudah dibagi dua seperti ini, jadi di sisi sini setengah, di sisi satunya juga setengah. Oke, kalau sudah kita bakar ke menggunakan heater pada fiber optik. Oke, kalau sudah kita tutup. Oke. Nah, di sini proses heatnya sedang berjalan. Bisa kita lihat di fusion splicer-nya itu ada lampu indikatornya di sini masih hidup ya, warna merah. Kita tunggu sampai dia hilang lampu warna merahnya. Ini tidak makan waktu lama seharusnya. Cukup beberapa detik saja. Oke, sudah ya. Jadi kurang lebih hasilnya nanti seperti ini. Oke, hasil sambungannya. Ya, kita taruh dulu di sini sampai dingin. Nah, sambil nunggu, sekarang kita akan coba. Tadi kan sudah kita tes ya. Kita tes hasilnya keluar di ujungnya. Sekarang kita pastikan hasil sambungan kita akan tes dulu menggunakan VFL. Pastikan tembus sampai ke ujung sebelahnya. Ya. Kita coba tes terlebih dahulu. Oke, kalau kita tes, nah berarti ini sudah berhasil ya. Nah, seperti ini. Oke, ini sudah tembus nih. Kita sudah berhasil. Ya, kalau sudah berhasil seperti ini, berarti kita selanjutnya akan mengukur redaman ataupun berapa sih loss redaman pada fiber optik yang sudah kita sambung. Nah, karena kita menggunakan OPM, jadi OPM ini pasangannya sumber cahayanya menggunakan wireless ya. Kita masukkan dulu.
Selanjutnya kita pasang juga di sebelahnya, ya, seperti ini. Oke, sekarang kita akan coba hidupkan dulu OPM-nya. Nah, di sini OPM-nya kita menggunakan lambdanya 1310 yang mana statusnya masih LO atau loss di sini karena kita belum hidupkan OLS-nya. Selanjutnya kita akan coba hidupkan. Nah, sama di OLS itu panjang gelombangnya harus sama 1310. Oke. Kalau sudah, kita akan coba lihat di OPM. Nah, di sini hasil sambungan kita, redaman kita itu di panjang gelombang 1310 menghasilkan minus 07,87 atau 86. Oke. Ini termasuk kategori bagus, ya. Kalau sudah, sekarang kita letakkan kembali semua alat dan bahannya. Oke, kalau sudah, kita letakkan kembali ke tempatnya. Jadi pastikan semua tempat kerja kita selalu rapih, ya, dan tidak berantakan kayak gitu. Jadi hasil akhirnya akan seperti ini, ya. Oke. Oke, mungkin itu aja praktikum kita kali ini. Baik, itulah tadi praktikum penyambungan fiber optik. Demikianlah penjelasan tentang instalasi penyambungan fiber optik. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan video pembelajaran lainnya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK bisa, SMK hebat.